Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke materi keempat ya. Nah, untuk materi yang keempat, kita tadi kan aku ngebahas sampai kenapa IG kita harus bisnis, karena untuk biar kebaca apa sih insight-nya. Jadi performa Instagram kita itu bisa dilihat per 7 hari dan 1 bulan gitu. Jadi nanti itu ada report progressnya, konten-konten yang kita bikin itu apakah sudah maksudnya sudah layak, terus apakah berhasil atau tidaknya itu nanti kelihatan di insight. Nah teman-teman, ini saya kasih contohnya kenapa warung sunnah, karena biar teman-teman ada bayangan gitu kan, kalau misalkan saya ngasih insightnya ratus-ratus nanti teman-teman nanti jadinya nggak mikir gitu, maksud aku. Jadi aku ngasihnya yang beda niche biar teman-teman bisa bisa mikir, oh nanti IG aku tuh harus begini, oh IG aku nanti harus begini, misalkan kayak gitu. Nah, next ini kita mau lihat hasil baca insight Instagram Warung Sunnah. Apakah postingan-postingan di Warung Sunnah ini sudah berhasil atau belum. Nah, ini tuh isi, kalau teman-teman lihat di Warung Sunnah ini, dia sudah terbranding. Pertama, kenapa dia sudah terbranding? Karena Instagramnya juga 10, udah di atas 10k. Jadi kalau misalkan teman-teman Instagramnya sudah di atas 10k, terus resellernya sudah banyak gitu kan, terus juga udah pokoknya namanya juga gampang dikenal gitu. Jadi teman-teman udah bisa branding nih misalkan. Nah, branding itu yang gimana ya, terserah nih teman-teman mau branding di produknya kah. Nah, ini teman-teman tinggal pilih aja nih, teman-teman mau branding di produknya atau teman-teman sendiri nih yang mau terkenalnya gitu. Kalau aku sih lebih nyaman, aku bukan tipe yang suka personal branding. Emang sih personal branding kadang-kadang perlu juga, tapi kayaknya untuk jadi personal branding itu bukan di Instagram sih tempatnya. Jadi kalau untuk personal branding itu lebih baiknya, lebih bagusnya itu ada di jadi kalau untuk personal branding itu lebih baiknya ada di Facebook gitu, karena kalau Facebook itu memang dia reach-nya itu tuh emang untuk orang-orang yang untuk untuk menaikkan branding dirinya dia sendiri gitu. Jadi tempatnya bukan di Instagram. Nah, kalau di Instagram itu sih bagusnya buat produk-produk. Jadi buat nyimpen katalog. Jadi bukan buat yang curhat-curhat atau yang buat cerita ini itu tuh kayaknya Instagram itu tempatnya bukan di situ gitu. Tempatnya bukan yang seperti itu. Jadi kalau misalkan untuk personal branding di Instagram itu kalau menurut aku tidak disarankan. Makanya kenapa teman-teman tadi banyak yang aku silang-silangin, banyak yang aku bilang ini profilnya salah karena banyak teman-teman yang naruh nama pribadi teman-teman di situ gitu. Dan itu tuh menurut aku tuh tidak diperlukan gitu, kecuali untuk Facebook ya, dan Facebooknya pun bukan Facebook yang fanpage. Jadi kalau fanpage itu tidak bisa juga untuk personal branding. Nah, terus kalau misalkan kita mau personal branding di mana Mbak gitu kan. Nah, teman-teman kalau mau personal branding teman-teman bisa di Facebook pribadi gitu. Kalau fanpage itu isinya ya itu dia hanya untuk produk saja. Lanjut ya. Nah, sekarang kita mau baca profil si Warung Sunnah ini, karena dia sudah terbranding dan orang-orang mengenalnya itu toko Warung Sunnah, toko herbal. Terus di sini di bagian namanya dia pakainya keyword. Nah, keyword produk-produk yang best seller di Warung Sunnah ini ada saffron, kurma, zuria sama zam-zam. Terus habis itu dia juga nulis tagline-nya harganya murah, terus bisa grosir sama ecer. Nah, untuk grosirnya IG-nya ini, terus untuk katalognya ke IG ini, terus untuk tips-tipsnya ada di IG ini. Terus udah gitu dia pakai Linktree, terus ini Instagram shoppingnya juga udah aktif, tinggal masukin produk doang. Nah, terus abis itu kita ngeliat insight-nya nih. Kalau misalkan teman-teman lihat di sini itu di warung Instagram itu ternyata lebih banyak reels-nya. Reels itu apa sih Mbak? Reels itu fitur terbaru dari Instagram yang dibuat khusus oleh Instagram agar sebenarnya mirip dengan TikTok dan snack video. Nah, kenapa mirip? Karena sekarang itu ternyata orang itu lebih nyaman lihat ke TikTok karena mungkin lihat video-video gitu kan yang cuma durasi pendek 15 sampai 30 detik. Nah, sekarang di Instagram sendiri sudah memfasilitasi fitur tersebut. Jadi teman-teman kalau misalkan upload video yang seperti TikTok itu bisa di Instagram juga. Nah, di sini kita bisa lihat
Di sini dia baru upload 5 jam yang lalu udah ada 10 suka. Di sini bisa dilihat nih Instagramnya. Padahal ini 5 jam yang lalu ya. Insight-nya kita lihat. Nah, ternyata ini hasil postingan untuk Reels ini tuh sudah dilihat 665 kali. Terus diputarnya sebanyak 668. Jadi ada 1-2 orang nih yang muternya 2 kali nih kayaknya nih. Terus interaksinya, terus ternyata dari video yang cuma seperti ini doang nih, video produk kayak gini doang, terus ditambah tulisan kamu masih bingung buah hati main di rumah di luar rumah gitu kan. Nah, ternyata ada interaksinya, ada yang nge-likes-nya ada 11 followers, terus yang ngasih komentarnya ada 2, terus postingan ini disimpan sama 5 orang, terus dibagiin sama 1 orang. Nah, ternyata ini interaksinya lumayan nih, baru 5 jam udah ada yang ngebagiin postingan sama udah ada yang simpan, terus udah dilihat kurang lebih 650 orang. Terus kita lihat postingan selanjutnya, ini ternyata untuk madu ini tuh bukan yang video, ini diuploadnya 1 hari yang lalu. Di sini kita lihat ini ternyata yang sukanya itu ada 77 orang dengan 92 komentar. Wow, ini insight-nya tinggi banget nih. Nah, di sini kita bisa lihat ternyata yang likes itu ada 77, yang komentar ada 92, postingan ini dibagikan ke orang ada 67, terus di save 65 orang. Nah, di sini teman-teman bisa tahu nih, kok postingan ini ternyata postingan yang kayak gini tuh berhasil gitu, kok bisa ya. Nah, terus dari interaksi itu ternyata yang masuk ke profil yang berkunjung tuh ada 15 followers, terus yang ngeklik WhatsApp bisnisnya atau link tree-nya itu ada 5 orang. Udah gitu akun ini udah dilihat kurang lebih 2000 plus orang sama 6%. Dan ternyata 6% itu bukan followers gitu kan. Terus udah gitu di sini tuh orang-orang tuh ngelihatnya yang lihat dari beranda langsung, terus ada yang sengaja buka profil, ada juga yang ketemu postingan ini tuh dari hashtag itu sebanyak 39 orang. Nah, ini tuh ternyata postingan ini dianggap sama Instagram itu berhasil dan bisa dipromosikan. Jadi kalau misalkan teman-teman nih mainan IG Ads terus ada bacaan seperti ini, postingan ini memiliki kinerja lebih baik dari postingan-postingan yang lain. Nah, ini tuh bisa langsung dipromosikan atau langsung IG Ads-nya diaktifin gitu. Nah, sekarang kita baca kurang lebih yang bawahnya sama ya. Terus ini sekarang kita lihat insight keseluruhan. Lihat insight keseluruhan di mana sih, Mbak? Nah, ini nih. Nah, kalau misalkan Instagram teman-teman itu pribadi, teman-teman itu nggak bisa lihat insight gitu. Jadi nanti teman-teman tuh bingung. Teman-teman tuh cuma posting cuma posting produk aja, tapi itu teman-teman tuh nggak ngerti sebenarnya ini postingan berhasil atau enggak kayak gitu. Nah, sekarang kita buka insight-nya ya. Nah, di sini aku nulisnya insight-nya 7 hari terakhir dari tanggal 29 Juni sampai 5 Juli. Hasil ringkasan akunnya ini ternyata akun Instagram Warung Sunnah ini dia ada kenaikan selama 7 hari ini, dia kenaiknya tuh ternyata 40%. Ternyata, kok bisa ya naiknya 40%? Nah, di sini kita lihat satu-satu. Di sini ada baca namanya akun dijangkau. Nah, ternyata selama 7 hari ini akun Instagram ini tuh sudah dilihat lebih dari 27.000 orang. Ya, udah dilihat lebih dari 27 orang yang artinya dia mengalami kenaikan 9,6%. Dan ternyata di sini yang lihat itu 19.000 itu tuh followers dari akun Instagram Warung Sunnah sendiri, dan 7.500-nya itu bukan follower aslinya bukan followersnya si Warung Sunnah. Terus konten yang disukainya itu yang sering dilihatnya ternyata itu yang pertama itu Reels itu ada 23.000 orang yang lihat, lebih malah. Terus ada postingan feednya itu yang lihat 20.000 orang. Terus Instagram video IGTV-nya itu ada 2.400-an. Kalau Instastory-nya ternyata sedikit nih, 1.200. Nah, di sini juga bisa dilihat nih.
ternyata untuk postingan feed yang paling banget sering dilihat itu ternyata yang ini nih, yang paling pertama, dan ternyata ada di tanggal 30 Juni. Itu yang lihat itu sampai 12.000 lebih. Sampai 12.000 orang. Itu yang lihatnya. Terus untuk Instastory-nya itu paling banyak dilihat tanggal 4 Juli. Tanggal 4 Juli terus itu tuh sudah dilihat lebih dari 350 orang. Dan untuk Reels-nya ternyata itu tuh nih di tanggal yang sama, tanggal 30 Juni itu yang lihat itu lebih dari 25.000 orang. IGTV-nya tanggal 5 Juli. Nah, ini impresinya ternyata di sini tuh teman-teman bisa lihat nih. Untuk impresinya ternyata akun Instagram ini tuh udah dilihat ternyata tuh dijangkaunya tuh udah hampir 150.000 nih. Makanya dia naiknya sampai 9,8% tuh. Kunjungan profil yang lihat selama seminggu ini tuh mengalami kenaikan juga, lebih dari 2.000 orang yang berkunjung ke profil. Terus yang ngeklik link tree Warung Sunah itu ada 502 orang. Wah. Terus ini yang mau datang ke Warung Sunahnya itu ada 32 orang nih. Nih, ada 32 orang, tapi ini turun ternyata. Nah, di sini tuh teman-teman bisa simpulin, oh ternyata postingan followers kita itu lebih sukanya ternyata yang kayak gimana nih. Yang pertama nih hard selling, terus info-info. Nah, di sini ntar teman-teman bisa baca, saya harus bikin postingan yang seperti apa ya. Ternyata tuh followersnya ternyata ini paling banyak yang ini kan. Nah, ternyata dia tuh pengennya tuh, walaupun dia hard selling, ya ini sebenarnya hard selling karena ada produknya. Ternyata dia pengen tahu produk ini tuh manfaatnya apa. Oh, ternyata tuh produk ini tuh bisa menyembuhkan yang orang kena penyakit COVID-19 misalkan kayak gitu. Terus ini nih Instastory-nya ternyata tuh si followers itu tuh lebih suka yang tanya jawab nih. Nih kayak gini tuh yang video-video yang ngasih penjelasan kayak gini. Nah, terus juga kalau mereka tuh lebih suka reelsnya yang seperti apa. Ternyata reelsnya itu mereka suka yang benda ini wajib banget kamu punya di rumah. Pertama, oximeter. Ternyata yang ngasih tahu, oh manfaat ini tuh oximeter tuh apa gitu. Ternyata lebih suka yang edukasi gitu. Nah, ini sekarang kita lihat yang interaksi konten. Interaksi kontennya ternyata selama 1 minggu ini dia mengalami kenaikan. Ini yang ngeklik yang ngefollow nge-likes, ada yang likes itu ada 960 orang, terus yang komentar itu ada 357. Postingan yang disimpannya wah banyak banget, ini ada 614, terus dibagikannya sama 277. Terus kalau story-nya dia turun nih. Tapi untuk reels-nya dia naik, yang likes itu ada 818, komentarnya 102, yang disimpannya ada 373. Dibagikannya ada 150. Interaksi video IGTV-nya juga naik. Nih. Ini siaran langsung kan, dia belum pernah siaran langsung selama seminggu ini. Jadi nggak kebaca nih ininya insight-nya. Tuh, ini postingan yang paling populer ternyata hard selling. Terus yang kedua doa-doa. Nah, terus kalau Instastory nih. Terus habis itu udah dibaca kayak gini nih. Jadi di sini tuh ketahuan nih. Nah, ini sekarang total pengikutnya. Ternyata pengikutnya itu mengalami sebentar ya. Sampai serak suara. Nah, lanjut. Kita lihat insight-nya. Nah, ini total pengikutnya ternyata mengalami penurunan nih. Mengalami penurunannya 0,21%. Tapi di sini bisa dilihat yang followers barunya ada 7, tapi yang berhenti mengikutinya itu ada 5 orang. Di sini juga paling banyak followersnya itu orang Jakarta, sisanya Bekasi, Bandung, Bandung, Depok sama Tangerang. Tapi paling tinggi orang Jakarta. Terus usianya itu paling banyak ada di usia mamah muda ternyata nih, umur 25 sampai 44 tahun.
81% ternyata ini perempuan, terus sisanya laki-laki. Dan ternyata postingan ini tuh rame waktu di hari Senin nih teman-teman, di hari Senin jamnya jam 6 pagi nih, jam 6 sore ini, jam 6 sore. Jadi nah, makanya kalau misalkan teman-teman nanya, Mbak, sebenarnya kalau bikin Instagram itu terus kita mau upload tuh di jam yang mana sih? Jam berapa? Nah, teman-teman bisa lihat dari data ini. Nih, ternyata tuh ramenya di antara jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Tuh, jam 9 boleh lah, ini Instastory nih. Di jam segini jam 9 Instastory, tapi di jam 6 pagi sampai jam 6 sore ini tuh harusnya paling banyak posting nih. Postingnya berarti misalkan jam 6 pagi posting feed yang pertama, posting feed yang kedua bisa jam 12, posting feed yang ketiganya jam 6 sore nih. Tapi Instastory-nya harusnya aktif nih di antara jam segini, setiap sejam sekali harusnya diaktifin. Nah, itulah cara baca insight-nya. Nah, ini kalau misalkan 30, ini ada 14 hari terakhir sama 30 hari terakhir. Nah, di sini juga teman-teman bisa lihat nih sebulan nih. Tuh. Pengikutnya turun apa naik, terus interaksinya gimana, akunnya bagus atau tidak. Nah, ini tuh teman-teman bisa lihat di sini ya untuk 37 hari terakhirnya. Terima kasih, semoga penjelasan dari saya mudah untuk dipahamin ya.